Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin kita semua pada sore hari ini, di kesempatan sekarang ini, semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik. Dan pada sore hari ini, oleh karena itu semua, mari kita mengucap syukur kepada Dia. Kita berikan yang terbaik untuk Dia. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Karena sampai saat ini kita ada oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan atas pemeliharaanmu. Kami merasakan karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini sampai saat ini Engkau masih memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih. Dan kami pada sore hari ini juga kami mau datang kepadamu dalam ibadah. Kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, kiranya semuanya ini kami persembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik kami para pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Dia. Ku ada sampai hari ini oleh karena anugerah Dia. Ku ada sampai saat ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Mari bersama-sama ucapkan syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Kita ulangi dari atas. Ku ada sampai hari ini Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu.
kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kita kepada Dia oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada hidup kita. Haleluya. Kita terus memuji Dia, muliakan Dia. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita berikan yang terbaik untuk Dia. Pada saatnya kita akan menikmati bait Tuhan melalui firman-Nya. Itu kerinduan kita semua. Kita bawa hati kita, katakan bahwa aku rindu Tuhan untuk tetap di hadirat-Mu. Aku rindu Tuhan untuk menikmati setiap bait. Katakan semua dalam pujian. Satu hal yang ku rindu, diam di rumah-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, diam di rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua katakan, lebih baik satu hari diam di rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan di hadapan-Mu, tetapi kami bersyukur kalau Engkau mau terus mendorong kami Tuhan, untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Oh Bapa di dalam surga,
kami menyerahkan sekali lagi keberanian kami ke dalam tangan. Kalau masih didapati kekurangan, kelemahan yang ada pada kami yang tidak sesuai dengan kehendak, ampuni Tuhan. Sehingga saat sore malam hari ini lewat kuasa urapan Roh-Mu kami dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Oh, untuk itu Bapa dalam surga, Engkau akan tolong juga buka hati pikiran kami sore malam hari ini untuk firman-Mu. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi isi hati kami dalam memuji Engkau. Dan biar itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah sidang jemaat dimanapun berada Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Bapa di dalam surga, sehingga hamba boleh menyampaikan firman dengan benar Tuhan dan dapat dimengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa apapun yang masih mau untuk mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu Bapa dalam surga, supaya semua itu tidak mengganggu dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami boleh kehidupan ini tidak mengolok-olok akan Engkau Tuhan, tapi bahkan kami dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau buka hati dan pikiran untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperhatikan kita. Dia setia, Dia baik. Dengan satu hal di mana Dia masih mau mengutarakan isi hatinya lewat firman Tuhan untuk kehidupan kita. Dia sudah banyak menderita sampai mati di atas kayu salib. Dan kita sudah mempelajari bahwa di dalam Injil Matius 27 itu ada 7 sengsara yang dialami oleh Yesus. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Dan yang kedua, Yesus di hadapan Pilatus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan sampai ketidakadilan. Kita sudah mempelajari. Dan kita sedang mempelajari yang ketiga, yaitu Yesus diolok-olok. Ini malam hari ini ya yang masih ya kita pelajari sengsara Yesus yang ketiga, Yesus diolok-olok. Siapa yang mengolok-olok? Ayat mengatakan Yesus diolok-olok oleh serdadu-serdadu di gedung pengadilan. Di dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ya, 27 ya itu serdadu-serdadu ya yang ada di gedung pengadilan ya, memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat ya bahwa Yesus diolok-olok oleh para serdadu itu di gedung pengadilan. Ada 3 macam olokan yang diterima oleh Yesus. Antara lain di dalam ayat yang ke-28. Ini kita sudah mempelajari, yaitu Yesus diolok-olok atau dihina. Ini samakan mengolok kewibawaan Yesus sebagai raja. Di dalam ayat 28 dari Matius 27, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Sudah dijelaskan juga.
jubah ungu ini menunjuk kepada kewibawaan raja. Dan yang kedua, ya, kita melihat di dalam Matius 27 ayat 29a. 29a. Ya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ini macam olokan yang diterima oleh Yesus yang kedua, ya, di mana mereka menganyam sebuah mahkota, tapi mahkota duri, dan menaruh di atas kepalanya. Sama dengan memahkotai mahkota duri di atas kepala Yesus. Sebenarnya mahkota Yesus sebagai raja di atas segala raja itu adalah pelangi atau mahkota kemuliaan, tetapi diganti dengan mahkota duri. Jadi memahkotai mahkota duri di kepala Yesus itu sama dengan mengolok kemuliaan Yesus sebagai raja. Dia sebagai raja di atas segala raja harusnya, ya, yaitu dipakaikan mahkota kemuliaan. Ini sudah dipelajari pada kesempatan yang lalu. Jadi di sini kita melihat bahwa ya Yesus rela memakai mahkota duri untuk menanggung dan untuk melepaskan kita dari duri-duri. Nah, mari kita malam ini masih mau membahas yaitu tentang mahkota duri. Ada dua pengertian rohani dari duri-duri. Ya, ada dua pengertian secara rohani yaitu dari duri-duri. Ya. Yang pertama, ya, pengertian rohani dari duri-duri yang pertama, Markus 4 ayat 18 dan 19. Markus 4, 18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi, ya, pengertian rohani, nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama tentang duri-duri yaitu kekhawatiran. Duri tadi bicara tentang kekhawatiran, tentang keinginan daging yang membuat anak Tuhan juga berpikiran daging. Pikiran daging itulah yang membuat kita, yang membuat anak-anak Tuhan hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia, atau hanya mencari perkara dunia dengan menghalalkan segala cara sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan sampai berani meninggalkan ibadah pelayanan, sehingga akibatnya tentunya masuk dalam kebinasaan bersama dengan dunia. Karena nanti dunia akan dibinasakan, hancur bersama isinya ini, termasuk kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, hanya oleh karena daging.
Tapi di sini ya, Yesus rela dimahkotai duri. Dia tidak menolak, tidak berontak. Dia rela. Untuk apa? Kok dia rela dimahkotai duri? Yaitu untuk melepaskan kita dari pikiran daging sehingga kita bisa memiliki pikiran yang rohani. Di hari-hari ini ya, firman Tuhan mengatakan jangan kita berpikir pikiran daging atau dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi biar kita memiliki pikiran rohani. Karena Yesus rela dimahkotai dengan duri untuk melepaskan kita dari pikiran daging itu. Ya. Memiliki pikiran rohani gimana? Memiliki pemikiran rohani yaitu yang pertama memikirkan perkara-perkara di atas lebih dari perkara di bumi. Bukan tidak memikirkan di bumi, tapi yaitu dia mati rela dimahkotai duri, ya, sehingga pikiran daging ya diubah menjadi pikiran rohani, ya memikirkan perkara di atas. Ya, artinya tadi perkara di atas lebih dari perkara di bumi. Artinya kita mau setia, kita mau tanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Dan yang kedua, berusaha untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, sampai nanti mencapai sempurna. Jadi ada perubahan, ada peningkatan dalam hidup rohani ini. Ya. Yang kedua, ya, pengertian rohani dari duri yang kedua yaitu ya, adalah penderitaan atau kesusahan air mata. Ya. Karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Itu sudah dituliskan ya dalam Kejadian. Mari sebentar kita akan lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-18 dulu, 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ya, Tuhan tadi rela diberikan mahkota ini ya, supaya saudara dikasih Tuhan, yaitu kita akan mendapatkan kemurahan ya. Sehingga kalau Yesus rela
dimahkotai dengan dia bisa melepaskan kita dari penderitaan atau suasana duri. Termasuk kesusahan, termasuk masalah ini. Saudara dikasih Tuhan, mahkota itu adanya di kepala. Artinya Yesus itu sebagai kepala, kita harus menghadapi segala sesuatu termasuk penderitaan dengan kebenaran dan kesucian. Artinya berpegang teguh kepada Yesus sebagai kepala. Jadi jangan sampai kita menghadapi penderitaan karena masih berbuat dosa. Seperti dilakukan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Sehingga nanti menanggung duri-duri sendiri. Sudah diterangkan kemarin. Ada 12 duri. Tapi kalau itu dibersihkan, maka hati diisi dengan 12 roti. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus hadapi apapun tetap dalam kebenaran dan tetap dalam kekudusan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau menanggung duri-duri sendiri, saudara dikasih Tuhan. Kalau bicara politik, apapun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Politik ini gambaran hal yang negatif. Jadi kita harus hadapi apapun di dalam kebenaran dan kesucian. Ingat, Yesus sudah memakai mahkota duri sehingga di dalam penderitaan, di dalam kesusahan justru kita akan merasakan hubungan kita dengan Yesus. Bagaikan hubungan tubuh dengan kepala. Untuk itu, di dalam penderitaan, kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dia adalah firman pengajaran yang benar. Ada beberapa macam hubungan kita dengan Tuhan. Antara lain yang pertama hubungan anak dengan Bapa. Tetapi masih ada anak yang terhilang. Masih ada anak yang terhilang. Anak meninggalkan Bapa. Pergi ke ladang babi. Hilang. Lalu yang kedua hubungan domba dengan gembala. Tapi juga masih ada domba yang hilang. Masih ada domba yang hilang. Jadi hubungan murid dengan guru. Tapi kalau murid itu sudah selesai tamat belajarnya, maka tidak berlanjut lagi. Banyak anak-anak didik yang sudah meninggalkan gurunya. Gurunya hidup seperti itu. Itu yang juga saya alami. Sehingga kita angkatan berapa itu kita sepakat untuk satu saat itu bisa datang, memang tidak semua, tapi kita bisa memberikan sesuatu kepada guru. Karena memang sudah tidak bisa ada hubungan lagi. Tetapi kalau masih sekolah tiap hari ketemu, ada hubungan guru, murid dengan guru, saudara dikasih. Tetapi kita harus tingkatkan, yaitu sampai hubungan tubuh dan
kepala. Ini tidak bisa dipisah lagi. Kalau bisa mati. Jadi kita harus meningkatkan. Jangan hanya Bapak. Tapi masih ada anak terhilang. Dan selanjutnya tadi itu. Untuk itu kita harus sampai dengan hubungan tubuh dan kepala tidak bisa terpisah lagi. Bagaimana praktek hubungan tubuh dan kepala? Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala. Prakteknya yang pertama, Matius 11 ayat 28-30. Ya, Matius 11 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi hubungan tubuh dan kepala yang pertama rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu adalah kemampuan untuk mengaku dosa dan kalau sudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Sebab penderitaan dan kesusahan itu karena akibat dosa sampai upah dosa itu maut. Lemah lembut itu adalah kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kalau dosa diselesaikan lewat darah Yesus, hasilnya kita akan mengalami yaitu perhentian dan rasa damai sejahtera. Sehingga kita tidak lagi ada stres. Tadi semua menjadi enak dan ringan. Pelayanan juga itu nanti akan menjadi enak dan ringan. Tidak terasa terbeban. Aduh, melayani lagi. Aduh. Pelayanan. Sebanyak apa, sebesar apapun. Kita akan merasa ringan. Jadi, kalau di saat kita dalam penderitaan, kita harus ingat bahwa dia sebagai kepala sudah memakai mahkota duri. Untuk itu kita harus datang sebagai tubuh kepada kepala. Lu kena duri sedikit aja, satu duri aja kecil. Ya, mungkin duri apa? Kembang mawar. Aduh. Ya. Apalagi mahkota duri ditancepin, tapi dia rela. Hanya untuk kita. Yang kedua, praktek hubungan tubuh dengan kepala. Yesaya 30, 14, 15. Yesaya 30, 14, 15. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Hancurin aja, enggak kenal sayang. Itu bagus apa dah, hancurin aja. Sehingga di antara mukanya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Jadi benar-benar ini sudah hancur, cur-cur. Ya. Kalau masih ada sekeping segini masih bisa untuk menyendok bara atau mencedok air. Tapi kalau ini tidak bisa, berarti sudah hancur, cur-cur. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya,
Sekali lagi saya akan ulang, satu kepingan pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air di dalam bak. Sebab ayat 15, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kamu enggak mau. Jadi yang kedua itu harus diam dan tenang, ya. Kedua, ya, praktek hubungan tubuh kepala saya rendah hati dan lembut, tapi yang kedua diam dan tenang. Jadi dalam penderitaan, meskipun semua sudah hancur lebur, tetapi kita harus tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah menipu kita. Karena dia sebagai kepala yang sudah bermahkota duri, di situ dia sudah tanggung semua. Inilah kemurahan. Untuk itu hari-hari menghadapi apapun juga, mari kita mau hadapi, ya, dengan diam dan tenang. Diam artinya berdiam diri, bukan tidak mau ngomong apa-apa, berdiam diri. Ada orang yang diajak ngomong apa-apa, diam. Diam di sini artinya berdiam diri, artinya memeriksa diri, mengkoreksi diri lewat pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini. Jadi berdiam, enggak banyak cincong. Oh, kalau dia koreksi, ngomel gini, ngomel itu. Ya. Tetapi mengkoreksi diri ini, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi diam dan tenang, memeriksa diri. Ya. Untuk itu, dalam penderitaan kita harus diam. Artinya banyak mendengar firman. Sibuk mendengar firman. Dan banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Dan biar firman yang akan bekerja lebih dahulu. Kalau firman itu menunjuk kekurangan kita, kalau firman itu menunjuk dosa-dosa kita, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu tanda salib. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, alias bertobat. Tadi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita bertobat, maka kita akan selamat. Contohnya seperti bangsa Israel hanya menyembelih anak domba dan diselamatkan. Sedangkan di Mesir terjadi kematian anak sulung. Jadi bertobat itu bagaikan kita menyembelih anak domba Paskah. Sehingga kita dipelihara dan mendapatkan kelimpahan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Bertobat adalah usaha terbesar kita, tapi bersama Tuhan. Kalau kita bertobat, maka nikah dan ekonomi lain sebagainya, buah nikah akan diselamatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Tapi bertobat tadi dikatakan, yaitu bersama dengan Tuhan. Ya, orang
keluar dari penjara, baru keluar, ya, harusnya sudah bertobat kapok. Tapi baru keluar sudah kerja lagi, ya, berbuat yang jahat, kembali minum-minum, ya, yang dilarang, narkoba dan lain sebagainya. Dan dikatakan tadi tenang. Tenang itu artinya bisa menguasai diri supaya tidak berharap kepada orang lain dan kepada apapun di dalam dunia ini, tapi hanya berharap kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita diam dan tenang, bisa menguasai diri ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kalau kita tenang, kita bisa berdoa, ya, bisa menyembah Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita diam dan tenang, kita bagaikan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengulurkan tangan kepada kita. Sehingga duri-duri masalah itu dicabut oleh Tuhan. Yesaya 30, 15, 16. Yesaya 30, 15, 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Enggak mau. Males, enggan. Ayat yang ke-16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Inilah kesalahan yang sering terjadi adalah tetapi kamu enggan. Males tetapi kamu enggan. Ya, enggan artinya enggak mau diam, enggak mau tenang, tapi malah naik kuda. Ya, tapi malah naik kuda tangkas lagi. Ya, kuda itu menuju kepada power atau kekuatan. Ini kesalahan yang sering terjadi. Kamu enggan. Ya. Kuda artinya itu merupakan kekuatan daging, kepandaian, artinya memakai pikiran, memakai logika sendiri. Juga kekuatan kekayaan ataupun kedudukan. Ini yang masih sering terjadi, tapi mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan daging. Sebentar daging itu akan lenyap. Tapi kita mau untuk saudara dikasih Tuhan, ya, merendahkan hati tadi. Ya. Jadi kuda itu kekuatan daging dalam bentuk kepadan dan segalanya. Tapi tadi kudanya, kuda yang jago gitu ya, kuda yang lari cepat tadi. Ini sama dengan kalau tadi kuda bicara kekuatan daging, maka naik kuda yang cepat artinya yaitu kecepatan daging.
untuk memasang satu target tertentu. Tapi sebaiknya kita harus menyerah kepada Tuhan. Kalau kita menggunakan kuda, tadi dikatakan, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Pengejarnya lebih cepat, artinya masalah tidak akan pernah selesai. Oleh karena yaitu dengan kekuatan daging. Semoga mengerti. Tetapi dalam menghadapi masalah, kita harus sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Memang belum tiba, tapi tetap ada waktu. Tuhan mengatakan waktuku belum tiba. Artinya kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Banyak di dalam Alkitab Tuhan Yesus mau menolong. Tapi tunggu waktunya yang tepat tadi. Ya, saudara dikasih. Ingat, bagi kamu selalu ada waktu. Artinya kita selalu ada kesempatan untuk diam, untuk tenang, dan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung menolong kita? Di dalam setiap kita ada masalah, maunya kita instan, cepat. Tapi seringkali Tuhan masih tunggu waktunya ini. Ya. Kenapa? Supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang tidak sabar menanti Musa saat Musa ada di atas gunung Sinai. Di bawah membuat patung lembu emas. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah diam, kita tenang dan sabar menunggu waktu Tuhan, maka pertolongan Tuhan sudah tiba. Amin. Seringkali kita enggak sabar menghadapi apapun juga. Tapi malam hari Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita sudah sabar menunggu waktu Tuhan, kita bisa sabar menunggu waktu kedatangan Yesus kali kedua. Kok dari dulu kok enggak datang-datang? Tapi kita harus sabar itu menunggu waktunya Tuhan ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita bisa sabar menunggu waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, hasilnya hasil dari diam, hasil dari berdiam dan tenang dan sabar. Yang pertama Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Tuhan. Jadi Tuhan menolong kita, menyelesaikan masalah kita itu tepat pada waktunya Tuhan. Istilah tepat pada waktunya adalah kita harus menunggu waktu saja. Yang bekerja adalah Tuhan. Ya, tinggal tunggu waktu. Yang bekerja itu
adalah Tuhan. Ya. Seperti contoh soal kita, ya, mobil kita penyok-penyok dikerjakan. Ya kita harus tunggu waktunya Tuhan. Di waktunya yang bekerja sampai selesai. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Buat kita sabar menunggu waktu Tuhan. Kita bisa sabar menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Sehingga kita tidak putus asa. Kita tidak mundur dari Tuhan sebagai kepala. Apa hasilnya? Apa hasilnya kalau diam, tenang dan sabar? Hasilnya yang pertama, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini kita melihat Tuhan menolong kita, menyelesaikan masalah kita tepat pada waktunya Tuhan. Istilah tepat pada waktunya adalah kita hanya menunggu waktu saja. Kita tidak perlu kerja apa-apa. Menunggu waktu saja. Yang bekerja adalah Tuhan. Tadi kalau ada mobil masuk bengkel diketok. Yang kerja ya tukang bengkel itu. Kita hanya tinggal tunggu waktunya itu selesai. Kalau kita buru-buru, ayo cepat. Hasilnya tidak baik. Hasil yang kedua, kalau diam, tenang dan sabar, Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita diam dan tenang, Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Yang kedua, Tuhan membuat semua menjadi indah, tapi pada waktunya. Pelayan siap. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan Tuhan sanggup membuat kita semua berhasil sampai ditinggikan pada waktunya. Sampai satu waktu kita diangkat di awan-awan permai, dan itulah puncak keindahan dan puncak keberhasilan kita menjadi mempelainya. Kita mendapat mahkota, bukan duri, tapi kita mendapatkan mahkota kemuliaan, dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Biar malam ini, kalau kita dalam penderitaan atau suasana duri, inilah kesempatan bagi kita untuk mencari hubungan tubuh dengan kepala sampai diam, tenang, dan sabar. Mari kita akan banyak di dalam doa dan menyerah Dia. Tuhan memberkati kita.
Saudara sidang jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu. Haleluya Yesus. Biar itu menjadi kerinduan kita lewat pujian ini. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Temu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. dari atas kembali dari Bapakku. Bapakku rindu Ya, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. ya. Bapakku minta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, haleluya. Bertemu Itulah kerinduan kami dengan bermuka dengan muka. Bangkitkan kami tubuh dan kepala saatnya nanti. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam sekali lagi ku hendak menyembah. Itulah kerinduan kami di hari-hari itu. Rindukan selalu
atas kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini lewat firman dalam urapan roh. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini. Engkau sudah nyatakan firman-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan contoh, Engkau yang sudah memberikan Tuhan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau yang rela diolok-olok Tuhan. Engkau yang rela dihina untuk kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, kami merasakan akan berkat firman-Mu untuk kami. Kami merasakan kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Kami merasakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahwa janji-Mu Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin untuk kehidupan kami. Sekalipun Engkau Tuhan di mata dunia sudah dihina, sudah direndahkan. Tapi Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena penebusan-Mu Tuhan, Engkau rela semuanya itu untuk kami manusia yang hina ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan di sore malam hari ini. Terima kasih untuk segala yang sudah kami terima Tuhan. Untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biar hidup kami Tuhan tidak melalukan begitu saja. Biar kehidupan kami mempergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk senantiasa hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu di sore malam hari ini. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tahu segala apa yang dirindukan, Engkau tahu segala apa yang dipergumulkan. Pada sore hari ini Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan jawaban Tuhan. Baik itu yang di dalam keadaan susah Engkau hiburkan, Tuhan, yang dalam kelemahan berikan kekuatan, yang di dalam himpitan Tuhan Engkau berikan jalan keluar untuk kami semua Tuhan. Khususnya di hari-hari ini Tuhan, di situasi pandemi ini Tuhan, kami Tuhan merasakan, oh Tuhan, begitu mencekam. Tapi oleh karena janji firman-Mu untuk kami orang-orang percaya Tuhan, ketakutan, kekhawatiran itu bisa Engkau kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Boleh Tuhan, kuasa firman-Mu pada sore hari ini Tuhan memberikan kekuatan untuk kami, sehingga kehidupan kami Tuhan mendapatkan Tuhan kemenangan. Tidak ada lagi kekhawatiran Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa biar Kau pulihkan keadaan kami. Engkau bangkitkan kembali keadaan bangsa kami, sehingga kami menjadi bangsa Tuhan
yang takut akan Engkau, menjadi bangsa yang mempermuliakan namamu, menjadi bangsa Tuhan yang senantiasa menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di sore hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, yang sekarang ini memerlukan renovasi Tuhan. Biar kuasa-Mu yang campur tangan, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, biar kuasa-Mu yang memberkati kami Tuhan, sehingga rumah-Mu ini menjadi Tuhan lebih bagus lagi Tuhan, untuk kami sidang jemaat-Mu boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini Engkau sudah memberkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak surgawi, kami bersyukur malam hari ini kembali di akhir ibadah ini Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan yang indah. Sekarang kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, biar firman-Mu tetap bekerja Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang benar, yaitu bagikan tubuh dan kepala, bagikan kehidupan kami, firman pengajaran yang benar Tuhan, supaya hari ini kami jangan lengah Tuhan. Masalah apapun Engkau mampu untuk menolongnya, dan itu sudah tidak kami ragukan, karena Engkau sendiri sudah rela untuk kepalanya dikasih mahkota duri Tuhan. Terima kasih Bapak, itu semua hanya untuk kami. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani, dalam bentuk penyakit apapun, Engkau yang akan mampu untuk menolong tepat pada waktu-Mu Tuhan. Pulihkan semua sehingga boleh merasakan yaitu kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan nikah sidang-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayan-Mu pada sore malam hari ini. Beri kekuatan, kesehatan, dan berkat damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Juga pelayan-pelayan yang lain yang mereka juga bertugas pada kesempatan ibadah yang akan datang, Engkau memberkati sehingga pelayan itu bisa Bapa dalam surga dilakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami selesai ini Engkau tetap memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan tetap berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah dari para apa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.